You've had enough of the rise and losses. You've had enough, and she knows that I gotta be trusted. You've had enough of the rise and losses. You've had enough, and she knows that I gotta be trusted. You've had enough. Pemain Persib, digoda klub rival Bojan Hodak tak dilema. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, bicara tentang strategi bursa transfer tim Maung Bandung. Persib sejauh ini tidak bergerak begitu masif di jendela transfer Liga 1 2023 per 2024. Mereka hanya melepas Erianto ke klub Liga 2 dengan status pinjaman. Namun, semua kemungkinan masih bisa terjadi karena masih ada waktu hingga akhir bulan ini untuk melakukan perombakan. Bojan Hodak menjelaskan bahwa beberapa klub Liga 1 mengincar pemain-pemain Persib. Sudah ada beberapa tawaran yang datang ke tim Maung Bandung. Hingga saat ini dia masih bertahan dan tidak melepas pemain klub-klub rival. Apalagi, Persib dalam jalur perebutan juara Liga 1 musim ini. Belum, karena memang ada beberapa tim yang meminta pemain kami tapi saya tidak mau melepasnya pergi. Sebelumnya ada dari mereka pemain, yang kurang dapat menit bermain di putaran pertama. Sehingga klub-klub menjadi berminat, kata Bojan Hodak dilansir dari laman resmi. Pelatih berpaspor Kroasia ini menambahkan bahwa beberapa pemain justru mulai menunjukkan kemampuan terbaiknya. Setelah hanya mengisi bangku cadangan, Rezaldi Hehanusa tampil apik saat dipercaya bermain. Hal ini jadi kabar baik karena di sisi bek kiri mereka sudah memiliki Daisuke Sato dan Edo Febriansah yang biasa diandalkan. Bisa dilihat Rezaldi mulai bermain secara reguler. Edo saat ini terus bermain, mereka dan Sato bermain di bek kiri, ujarnya. Bojan menilai bahwa penambahan pemain untuk putaran kedua nanti hanya bersifat minor. Mereka akan mendatangkan maksimal hingga 2 pemain untuk menambah kedalaman tim. Namun, secara umum pemain yang ada sudah cukup dan tidak perlu banyak perubahan. Dia juga cukup senang dengan skuad yang ada dalam tim saat ini. Jadi, kita lihat nanti, mungkin ada 1-2 perubahan. Tetapi jika sudah melakukan pekerjaan dengan baik, untuk apa mengubahnya, ujarnya. Dikaitkan dengan Persib Bandung, pemain asing Kuala Lumpur City bilang begini. Pemain asing Kuala Lumpur City FC, Giancarlo Gallifuoco, akhirnya menjawab spekulasi yang menyebut dirinya bakal hijrah ke Persib Bandung. Iya, jelang bursa transfer paruh musim Liga 1 2023 per 2024, beberapa klub mulai aktif memburu pemain baru. Termasuk Persib, Maung Bandung berambisi menambah amunisi guna bersaing dalam pacuan juara. Saat ini, klub dari Tanah Pasundan itu duduk di peringkat kedua klasemen sementara dengan poin 34, tertinggal 4 angka dari Borneo FC di puncak. Belakangan nama Giancarlo Gallifuoco santer dikaitkan dengan Persib. Kabarnya, pelatih Persib Bojan Hodak tertarik dengan bek tengah asal Australia itu untuk menambah solid lini belakang Maung Bandung. Apalagi pelatih asal Kroasia itu sudah kenal baik dengan bek bertinggi 187 cm itu. Dia pernah menjadi anak asuh Hodak saat menukangi Kuala Lumpur City pada 2021 per 2023. Klub KL City dan Stanley Bernard telah memberi saya perlakuan terbaik. Jadi, saya ingin bertahan lebih lama di sini, tegas Gallifuoco, dikutip dari Makan Bola, Senin, tanggal 6 November tahun 2023. Meski begitu, ambisi Persib melabuhkan Gallifuoco masih sangat terbuka. Pasalnya, kontrak pemain berusia 29 tahun itu bersama Kuala Lumpur City akan berakhir pada tanggal 30 November tahun 2023. Menariknya, bukan hanya Gallifuoco saja pemain Kuala Lumpur City FC yang dikaitkan dengan Persib, melainkan bek mereka yakni Matko Zirdum juga kabarnya masuk radar Pangeran Biru di bursa transfer paruh musim ini.
Saat ini, Persib memiliki 6 pemain asing yang terdaftar di Liga 1 yakni Nick Kuiper, Alberto Rodriguez, Levi Madinda, David da Silva, Ciro Alves, dan Daisuke Sato. Pangeran Biru juga masih punya Tyrone Del Pino yang tak terdaftar di Liga. Jadi, jika ingin mendatangkan pemain asing baru, maka Persib harus mencoret satu pemain lebih dulu. Karena jika tak ada pemain yang dicoret, otomatis pemain baru tidak bisa didaftarkan. Gabriel Perez yang tiba-tiba dirumorkan diincar Persib Bandung. Persib Bandung dikabarkan ingin mendatangkan pemain asing baru di putaran kedua Liga 1 2023/2024 musim ini. Tak tanggung-tanggung, Persib Bandung dikabarkan memasukkan 3 nama dalam daftar pemain incaran. Yang pertama, rekan setim Sadil Ramdhani di Sabah FC, Gabriel Perez. Kabar mengenai minat Persib Bandung itu juga dibenarkan oleh media Malaysia, Makan Bola. Gabriel Perez sendiri berposisi sebagai bek tengah. Sejak bergabung pada Januari tahun 2023, peran Gabriel Perez di Sabah FC tak tergantikan di bawah pelatih Ong Kim Swee. Dalam 27 penampilannya, pemilik nama asli Gabriel Smegelwater itu sukses mencetak 5 gol dan 2 assist di semua kompetisi. Sementara itu, 2 pemain incaran Persib Bandung lainnya ialah Matko Zirdum dan Giancarlo Galifuoco. Baik Matko Zirdum dan Giancarlo Galifuoco tergabung dalam klub Kuala Lumpur FC. Sama dengan Gabriel Perez, Matko Zirdum dan Giancarlo Galifuoco berperan sebagai bek tengah. Jika rumor transfer itu menang benar adanya, maka Persib Bandung dipastikan harus membuang kuota pemain asing mereka. Saat ini, kuota pemain asing Persib Bandung kian menumpuk. Diketahui telah ada 6 pemain asing yang menghiasi skuad Maung Bandung. Seperti, David da Silva, Ciro Alves, Levi Madinda, Tyrone Del Pino, Nick Kuipers dan Alberto Rodriguez. Sementara untuk Levi Madinda sendiri kontraknya akan habis besok Desember tahun 2023. Belum ada kabar mengenai perpanjangan kontrak dari sang pemain. Sementara itu, Tyrone Del Pino belum diketahui pasti apakah Bojan Hodak akan memainkannya untuk putaran kedua Liga 1 2023/24, mengingat sang pemain saat ini sedang pulih. Di sisi lain, Bojan Hodak pun belum memainkan Tyrone setelah pulih. Yang berarti, jika benar Bojan Hodak hendak mendatangkan satu pemain asing lagi, maka Persib Bandung harus membuang 2 pemain. Sebagai informasi, Liga 1 2023/24 hanya menyediakan 5 kuota pemain asing plus 1 dari Asia. Sementara itu, jendela transfer paruh musim sudah dibuka sejak tanggal 1 November lalu dan akan ditutup pada tanggal 28 November tahun 2023. Layak dinanti gebrakan apa yang bakal dilakukan oleh Bojan Hodak pada jendela transfer paruh musim ini. Bobotoh kompaknya Tadion, 26.000 tiket Persib sold out untuk laga lawan Arema FC. Laga Persib vs Arema FC di pekan ke-19 Liga 1 2023/2024 akan menjadi laga yang seru. Tak hanya mempertemukan Persib lawan Arema FC, namun Bobotoh akan kembali nyetadion. Maka tak heran jika 26.000 tiket Persib sold out untuk laga lawan Arema FC. Laga Persib vs Arema FC akan dilaksanakan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kota Bandung, Rabu tanggal 8 November tahun 2023. Adapun kick-off laga Persib vs Arema FC dimulai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pengamat Persib menjelaskan, Bobotoh dari berbagai komunitas akan kembali memenuhi kembali GBLA setelah tidak menepi lagi. Berdasarkan informasi yang diterimanya dari Kang Yana Umar, salah satu pendiri Viking Persib, rencananya di laga Persib vs Arema FC, Viking Persib akan menempati tribun timur Stadion GBLA Kota Bandung. Viking nanti akan menempati tribun timur sehingga nanti ada koreo baru atau chant baru, ujarnya. Chant baru dari Viking ini, kata dia, akan lebih mudah diikuti dan baru akan dinyanyikan saat laga Persib vs Arema FC nanti. Jadi enggak dikabarin di luar stadion, ujarnya. Dengan demikian,
Nanti bobotoh di Stadion GBLA Kota Bandung, bisa mendengarkan chant Viking Persib tersebut. Jadi penonton bisa mendengarkan dulu lalu bisa mengikuti, ujar pengamat Persib. Katanya gampang dan mudah serta enakan, paparnya. Sedangkan untuk masalah tiket Persib vs Arema FC, sudah sold out untuk 26.000 tiket. Jadi awalnya membuka 15.000 tiket, namun karena permintaan bobotoh banyak banget, akhirnya ditambah 10.000, ujarnya. Lalu kenapa tiket Persib tidak ditambah lagi? Menurutnya, alasan Persib tidak mencetak tiket lagi untuk laga Persib vs Arema FC yaitu karena menaati aturan yang telah dikeluarkan Persib. Karena PT PBB sudah terkurung oleh regulasi manajemen sendiri, ujarnya. Karena manajemen Persib menginginkan dalam 10-20% dari kapasitas stadion dikosongkan. Biar agak lebih nyaman buat teman-teman bobotoh nonton di GBLA, ujarnya. Berdasarkan informasi yang diterimanya Minggu tanggal 5 November tahun 2023 malam bahwa berat jika tiket Persib ditambah lagi. Karena faktor kenyamanan dan keamanan bobotoh, ujarnya. Namun demikian, jika tiket Persib vs Arema FC akhirnya ditambah lagi maka bisa saja hal itu karena manajemen kasihan kepada bobotoh yang belum mendapatkan tiket. Sedangkan dalam informasi lainnya, kata pengamat Persib, pada tanggal 28 November tahun 2023 adalah masa terakhir pembukaan stadion secara full. Jadi setelah itu, maka kuota menonton di stadion-stadion maksimal 50% dari kapasitas. Mulai Desember tahun 2023, seluruh kapasitas stadion di Indonesia dibatasi maksimal 50%, ujarnya. Salah satu alasannya yaitu karena Indonesia akan masuk masa Pilpres 2024. Jadi kemungkinan Persib akan membuka 10.000 sampai 13.000 tiket saja setiap pertandingan, ujarnya. Dan itu tidak bisa ditambah, karena kalau dikurangi tidak bisa karena ini regulasi langsung PSSI, ujarnya. Pembatasan jumlah penonton yang dimulai Desember tahun 2023 karena masa Pilpres 2024. 3 pemain Arema yang diwaspadai pelatih Persib. Pekan ke-19 Liga 1 2023/2024 akan mempertandingkan Persib dengan Arema. Kemenangan pun dibidik Armada Maung Bandung untuk terus menjaga tren positifnya. Guna memetik kemenangan, Bojan Hodak sudah memantau peta kekuatan lawan yang akan dihadapi Rabu, 8/11, mendatang. Menurutnya Singo Edan memiliki deretan pemain yang berkualitas. Sejumlah nama juga sudah banyak makan asam garam di kompetisi tanah air. Hal lainnya yang disoroti adalah Arema cukup banyak mendapat hadiah penalti dari wasit di musim ini. Arema merupakan tim yang mempunyai pengalaman dan dihuni juga pemain berpengalaman. Mereka juga banyak mendapatkan penalti yang mana ini sulit. Saya tidak tahu bagaimana mengatasi taktik ini, kata pelatih asal Kroasia ini ketika diwawancara. Dirinya juga mengantongi beberapa nama yang harus dapat perhatian khusus. Gustavo Almeida tentu saja jadi sosok yang paling diantisipasi karena moncer sebagai ujung tombak. Pemain asal Brasil ini sudah mencetak 13 gol dan memimpin daftar top scorer di Liga 1. Selain itu, ada 2 pemain asing lainnya yang jadi perhatian Bojan. Mereka adalah Ariel Lucero sebagai motor serangan di lini tengah dan Charles Lokolingoy yang aktif bergerak di sektor flank. Mereka dirasa bisa jadi ancaman bagi Persib. Tetapi saya rasa Gustavo jadi pemain yang paling berbahaya. Mereka juga punya beberapa pemain bagus lainnya. Pemain nomor 7 itu bagus. Pemain sayapnya nomor 11 juga, tutur pelatih berusia 52 tahun ini. Arema juga sebelumnya baru meraih kemenangan atas Dewa United. Kondisi ini mendongkrak mental pemain untuk keluar dari papan bawah. Tetapi Persib juga kini sedang dalam kondisi kepercayaan diri tinggi lewat catatan 11 laga tanpa kekalahan. Jadi ini akan jadi laga yang sulit. Mereka mampu menang di laga terakhirnya, jadi mereka kini lebih percaya diri dan saya menduga ini jadi pertandingan berat. Tapi kami juga sedang berada dalam rentetan kemenangan dan kami ingin melanjutkan ini, tandas dia.